Halo guys semuanya, welcome back to Pouch Podcast bersama host lu tercinta Joshua Raditya dan ditemani oleh dua co-host gue, Jonathan Vanson dan Nicholas Jonathan. Tema podcast hari ini adalah sosial media di kesenjangan remaja. Oke, mari kita mulai dari co-host kita dulu deh, dari Nicholas Jonathan. Jadi gini, menurut lu tuh gimana nih sosial media di kesenjangan remaja di posisi kita adalah sebagai remaja? Gua mau ngebahasnya lebih tepatnya ke positif dan negatif yang gue lihat selama ini maupun gue rasakan tuh yang gue lihat dong ya. Kalau misalnya gue lihat secara langsung adalah yang contohnya kayak dampak berita-berita yang hoax segala macam yang muncul di depan mata gue sendiri, apalagi kayak di grup-grup WA. Karena pasti ada aja yang nyebarin suatu hal yang belum diverifikasikan secara langsung tapi disebarin, dan kita nggak tahu tuh orang bakal ngeliatnya gimana, apakah dia mereka langsung percaya ataupun enggak. Dan juga gue juga negatifnya juga internet tuh, sosial media itu bisa ngebuat seseorang tuh menjadi ada kena masalah sama mental mereka, karena di sosial media itu bisa dibilang sih gampang sekali orang terkena bulian, atau mereka dibilang merasa baperan juga enggak, tapi karena kan setiap orang memiliki mental fisik mereka masing-masing kan, sehingga ya kalau mereka terasa nggak nyaman akan omongan orang sehingga mereka menjadi misalnya insecure segala macam, dan itu menurut gue itu bisa ujung-ujungnya malah jadi kayak depresi segala macam, dan itu malah ngerusak hidup mereka yang masih muda sampai sekarang itu. Kalau positifnya gini, kalau menurut gue ya, gue tuh kan maksud gue suka banget ngeliat film atau short film yang ada di sosial media dalam bentuk video di YouTube maupun IG kan. Gue bisa ngeliat tuh kayak orang bisa menguatkan karyanya melewati sosial media dengan baik. Karena menurut gue sosial media itu salah satu tempat di mana kita bisa menampilkan karya kita tanpa harus kayak lewat CD segala macam, tapi kita bisa menguploadnya lewat sosial media sehingga orang tuh bisa merespon itu, dan orang pasti akan jauh lebih banyak orang yang nonton daripada kita kayak kasih CD gitu satu. Kalau menurut gue sih gitu aja. Betul. Oke. Sebenarnya itu nyambung sih sama yang gue pengen bahas habis ini. Gue tuh pengen bahas juga tentang apa yang ada di balik sosial media sebenarnya. Sosial media itu benar-benar kayak nge-track lu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang seperti tadi yang udah ngomong, bulian itu juga adalah salah satu hal yang di-track dari sosial media juga. Kayak sosial media terbesar itu, gitu ya. Iya, dia tuh bisa nge-track lu, misalnya lu lagi dikena bully atau lagi suka sama orang, itu bisa banget di sosial media. Kayak pas saat itu, ini ada salah satu pengalaman pribadi. Pas saat itu, ini gue habis buka YouTube malaman. Habis itu gue close. Nah, ketika gue bangun dan gue rasa kayaknya tidur jam gue tuh nggak lebih dari 9 jam, di bawah 9 jam gitu, kayak 6 jam atau 5 jam doang. Langsung notifikasi dari YouTube keluar, bagaimana cara untuk mengatasi tidur yang kurang bagus gitu. Iya, langsung keluar rekomendasi itu di notifikasi ya. Iya, itu berarti salah satu bukti sih kalau menurut gue, salah satu bukti bahwa sosial media itu atau pembuatnya bahkan mengetahui apa yang kita lakukan. Betul. Gitu. Jadi ada sistem AI ya. Iya, sistem AI. Dapat mengetahui. Ibarat mereka tuh nge-tracking apa yang lu lakuin ya. Iya, kurang lebih gitu sih kalau dari yang apa yang lu lakuin, apa yang lu searching di sosial media gitu. Iya, dan semuanya yang lu searching atau semua yang lu lihat dari sosial media itu biasanya dikumpulkan dari data. Jadi kayak mereka tuh kalau dari sosial media Dilemma, film yang pernah gue nonton, mereka tuh membuat replika diri lu. Jadi dia bisa memprediksi selanjutnya lu bakal nge-search apa, selanjutnya lu bakal ngeliat apa. Kayak contoh simpelnya adalah ketika lu ngeliat postingan di Instagram. Ketika lu ngeliat postingan di Instagram, wah, lu ngeliatin aja, itu bahkan di-track. Jadi berapa lama lu ngeliatin post itu juga di-track. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Dan ini masuk ke jangan terlalu banyak mengumbar sesuatu di sosial media sih. Oke, ini dari pengetahuan gue, kita udah coba ambil dari negatif, juga ada dari Jovan tuh menjelaskan tentang kayak beberapa sosial media bagi diri kita, atau maupun sosial media itu apa sih? Tadi udah dijelasin mereka berdua. Emang algoritma yang tadi Jovan katakan AI itu bagus, cuman kadang-kadang ada AI error yang menyebabkan adanya konten-konten yang tidak layak, ya kan? Misalnya beberapa news yang belum difilter oleh pembuat newsnya, belum terbukti baik juga bagi pengonsumsinya, yang lalu main diterima oleh anak-anak di bawah umur yang masih pikirannya tuh belum dapat terbuat gitu. Jadi kayak belum bisa ngambil keputusan, lalu langsung diberikan
berita yang seperti itu yang dia belum tentu benar atau tidak, cuman karena dia lihat jadi menyebabkan kontroversi yang akhirnya dibagi-bagikan, akhirnya gitu. Menurut gue itu adalah salah satu dampak negatifnya ya yang disebabin. Dan itu juga bisa dapat menyebabkan adiktif gak sih? Betul, banget betul. kayaknya. Coba kita kayak lihat diri kita sendiri deh. Pernah nggak sih kayak sehari kita nggak buka Instagram, Line, Benar. YouTube? Kita Kayak jadi nggak ketergantungan mungkin. ya. Iya Betul. Iya. Cuman itu yang bikin menarik. Ketika semuanya itu kadang memberikan manfaat ke kita. Benar, Iya. benar. Ya ke YouTube lu bisa nonton National Geographic, lu bisa nonton Fox, lu bisa nonton dan lain-lain. Seakan-akan sekarang media itu semuanya udah gerak ke sosial media buat publikasi juga kan. Iya. Iya. Betul. Karena kalau misalnya kita mau nyari suatu hal yang kita nggak tahu, kayak misalnya kita nggak tahu cara buat ngedit video segala macem, kita nyari kemana? Jujur pasti ke sana juga kan. Dia bisa mencari ilmu juga, tapi ya bagi orang yang mempersalahgunakan itu ya kita nggak bisa ngatur juga sih orang cara menggunakan internet itu gimana atau sosial media itu gimana. Tapi jika lebih baiknya digunakan dengan pintar lah. Betul. Depannya. Dengan wise ya, berarti kita harus gunain dengan bijaksana. Iya, misalnya salah satu kata yang mau gue kutip dari Raditya Dika misalnya. Sekarang zaman dulu hanyalah media, sekarang kamulah medianya. Wah, Iya. gila, kena banget. Gila. Itu Maksudnya hal gimana yang tuh? menarik. Iya, itu hal yang menarik bahwa lu bisa jadi media bahkan Benar. dari lu sekarang dengan Benar. lu menunjukkan skill lu di internet dan lain-lain. Bukan mempublikasikan kayak kekayaan lu atau Misalnya kayak kita mempublikasikan. itu simpelnya kayak sekarang endorse-endorsean kayak Keanu misalnya. Atau misalnya itu mereka digunain jadi media untuk exposure bagi orang-orang lain, bisnis dan model-model yang lain. Menurut gue itu sih yang sekarang lagi up banget social media influencer. Dan ngaruh juga lagi di pandemik ini ya. Bener, Iya. duitnya ngalir, betul sekali. Duitnya ngalir banget pasti kan, influencer. Banyak orang ngomong kayak kita menggunakan waktunya, kayak kita mempergunakan waktu pandemi ini dengan baik. Ya itu saja gitu. Kalau misalnya lu bisa gunain waktu pandemi kan baik. Contohnya banyak orang yang bisa sukses setelah pandemi ini karena mereka menghasilkan sebuah karya di sosial media yang menurut gue bagus gitu. Tapi ya Iya. ngeliatnya gimana? Menurut gue tuh dampaknya tuh kalau lagi corona, lagi dimana kayak corona gini, pandemi gini, itu artis itu dipaksa untuk otaknya tuh, apalagi artis-artis misalnya artis-artis yang kayak bikin spray dengan kayak menggunakan graffiti dan lain-lain yang harus akses lingkungan luar, dia harus cara wah gimana caranya gue bikin karya tapi dengan cara gue publikasinya tuh lewat sosial media. Betul banget. Jadi kayak misalnya tuh itu keren banget sih sistemnya gitu. Bahkan kayak kita bisa lihat kayak salah satu contoh filmnya Chandra tuh yang bucin ya kan, seharusnya dia bisa menampilkan itu di layar lebar, tapi karena lagi pandemik dan bioskop juga gak buka, akhirnya dia menggunakan platform di sosial media yaitu Netflix. Betul. Itu pintar banget sih kalau menurut gue. Iya, ini salah satu hal yang benar-benar baik sebenarnya bagi hidup kita. Tergantung kitanya. Benar banget nih. Gimana cara kita merespon dan melihat itu gimana sih? Oke, gini deh. Coba Jov, kasih kita tips and trik sebagai anak remaja biar kita tuh tidak terlalu ikut dalam jalur sosial media. Jadi kita bisa memfilter gimana caranya tuh, Jov. Kalau menurut gua adalah dari diri lu dulu sih. Jangan terlalu banyak mengumbar diri lu di sosial media. Kalau Biar menurut- second opinion ya. iya, Dipikirkan dulu. Iya, terus jangan menganggap diri lu tuh paling bener. Betul sekali. Terjadi oleh beberapa influencer zaman sekarang. Iya, mungkin ya. Mungkin. Kita nggak tahu. Kalau menurut gue sih itu. Kalau menurut NJ gimana nih? Tentang kita sebagai remaja, cara memfilter diri kita sebagai remaja di jalur sosial media. Pintarlah membagi waktu. Intinya cuma itu sih kalau gue. Karena time management itu penting banget sih. Betul. Saya setuju banget. Oke, jadi gue bisa narik kesimpulan sih dari podcast hari ini. Episode pertama kita perdana nih ya kan. Yes. Gue bisa omongin tuh tentang sosial media ini, temanya walaupun gue tahu nih sosial media rada berat. Cuman walaupun temanya berat tuh kita sering menggunakan ini sekitar sekeliling kita. Yes. Lu yang nonton sekarang aja mungkin lagi dengerin kita dengan gunain sosial media. Atau misalnya lu pada juga setiap harinya bangun pagi lu gak megang buku atau lu gak doa, lu tidur pun juga lu gak doa, lu pegang sosial media sebelum tidur. Gue gak mau hipokrit, gue juga melakukan itu sendiri. Cuman yang harus kita sadari sebagai remaja adalah kita harus bertanggung jawab atas aksi yang kita ambil. Karena setiap kita melakukan posting atau men-share kehidupan kita di dalam sosial media, itu juga berdampak pada diri kita sendiri yang bisa positif maupun negatif. Oleh sebab itu kita harus wise dalam menggunakan sosial media. Oke guys, terima kasih udah mendengarkan podcast pertama perdana kita ini. Kalau masih ada kesalahan dalam penyampaian kita dari host gue atau NJ atau Jovan ada penyampaian yang salah, tolong dimaafkan karena ini podcast perdana kita. Oke. Kalau ada pesan dan kesan bisa ditinggalkan di comment section. Terima kasih.
Salam jumpa di podcast Bye selanjutnya. bye. Bye bye. Bye bye.